Ini kita bersama Pak Heri. Pak Heri ini rokok sehari berapa? Ya minimal 1 bungkus lah. Satu bungkus. Kalau untuk Pak Heri itu tidak pernah tangannya itu biasanya lepas heroin, rokoknya langsung kelas ya Pak. Pak Heri ini merupakan direktur BUMDesma. Nggak tahu BUMDesma itu Badan Usaha Milik Desa Bersama dari yang berada di Kabupaten Banyumas gitu. Kabupaten Banyumas, dan anggotanya ada berapa? Ada 23 desa yang sekitar tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Oke, ada 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan Banyumas. Iya, di Kabupaten Di Banyumas ini baru yang pertama atau ada BUMDesma? Sepengetahuan saya baru pertama. Baru pertama. Oh, kalau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah mungkin ada, mungkin beberapa, mungkin cuman mungkin kita yang agak berbeda polanya. Kalau dulu itu pemerintah ada yang namanya dengan desa kawasan. Mungkin juga ada yang menggunakan bentuk BUMDes bersama juga. Kita nggak tahu. Oh, jadi kerjasama antar desa itu maksudnya desa kawasan. Itu biasanya kalau kerjasama antar desa kawasan itu ada perdanya. Iya. Di beberapa daerah itu memang ada perdanya. Biasanya di wisata itu. Desa-desa wisata. BUMDesma itu terbentuk kapan? BUMDesma secara prinsip itu kita kerjasamakan di 2018. 2018. Ya. Diawali dengan historis terkait dengan adanya Badan PD Desa. 2017 kita kumpulkan regulasi saat itu, memang ada beberapa yang harus penyesuaian. Badan Kredit Desa itu yang cikal bakal bank di Indonesia itu ya? Betul. Ya itu gimana? Itu menarik itu ceritanya gimana? Kalau menurut sejarahnya dari informasi yang kami ketahui, mungkin ada beberapa literatur yang kami ambil itu di Purwokerto bentukan di Banyumas itu di tahun 1896 yang ada Bank Priayi dan Bank untuk masyarakat biasa. Kalau Bank Priayi itu BRI. Bentar, 1896 era Belanda berarti? Iya, berarti masih era Belanda. Era Belanda. Itu sudah ada Bank Desa. Makanya di perundangannya itu Bank Desa. Kalau di kita diberikan status BPR. Oke, menarik itu. Jadi dari Bank Desa kemudian sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Dari tahun 1896 mungkin ya dengan jatuh bangun karena saat itu ada penjajahan Jepang. Iya benar. Mungkin seperti itu. Polanya agak berbeda. Sehingga kalau dulu orang lebih mengenal, kalau dulu ada Lumbung dan Bank Desa. Itu cikal bakalnya ya 11-12. Ini berarti kemudian mencakup 23 desa itu. Ini kebetulan kita dengan menggunakan regulasi desa yang saat ini ada, dengan menggunakan BUMDes bersama. Ini di 23 desa kita lakukan kerjasama antar desa untuk mendirikan BUMDes bersama Brayan Bumi Banyumas gitu. Pusing nggak Pak buat BUMDesma itu? Mungkin banyak orang kemudian karena gini, BUMDes itu banyak itu yang ya ada yang jalan seadanya, ada yang kemudian tertatih-tatih, ada yang sulit. Rasanya kemudian BUMDes itu bisa berkembang itu apa? Karena BUMDesma ini kayaknya usahanya tidak hanya di pembiayaan ya. Ada berapa usaha? Kebetulan kita punya 3 unit usaha. 3 unit usaha. Kita ada di, kalau sini jasa keuangan, terus ada perdagangan, dan satu lagi teknologi informasi. Mantap itu. Kita lagi ngetren tuh teknologi informasi itu. BUMDesma buat teknologi informasi. Mungkin satu-satunya BUMDesma yang punya provider sendiri. Kita punya provider sendiri, ISP sendiri gitu. Ini penting. Nah, itu bagaimana itu kiatnya itu? Untuk menjalankan BUMDes itu kalau bagi kami harus ada 3 prinsip hal yang harus dipegang. Secara ekonomi, secara politis, dan yang tidak kalah penting ini nih ya,
Menarik. Ekonomi itu berarti apa ya? Bagaimana upaya mampu mengembangkan ekonomi di warga masyarakat desanya, tentunya seperti itu. Pemberdayaan tetap ya. Pemberdayaan. Oke, berarti nggak hanya semata-mata kapitalis lah ya untuk menarik untung semuanya, tapi bagaimana juga membangun masyarakatnya. Itu gimana caranya? Ya mungkin kita lebih diberi kemudahan dengan dimulai dari jasa keuangan yang tadi sejarahnya dari PKD itu sebagai core. Oke. Sebagai core yang harapannya mampu untuk menggerakkan seluruh komponen ekonomi yang ada di desa. Oh. Seperti itu. Makanya kita terkait katakan pembiayaan untuk apa saja kan bisa di dagangnya, di jasa katakan tadi teknologinya perdagangan dengan hari ini yang rata-rata digital, desa bisa ngapain nih yang gitu. Mungkin seperti itu. Tetap pelibatan masyarakat, pemerintah desa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa karena kita ada di desa. Yang kedua terkait dengan secara politis. Secara politis artinya bagaimana nanti BUMDes ini tadi secara ekonomis mampu meningkatkan kemampuan. Tapi yang tidak kalah penting bagaimana secara politis mampu merangkul banyak pihak secara politis. Baik pemerintah desa dan seluruh unsur kelembagaan desa yang ada. Oh, jadi harus juga dapat dukungan politik. Pasti karena menggunakan BUMDes bersama. Bagaimana dengan kadang-kadang BUMDes itu tidak mendapat dukungan politik, itu bagaimana? Bisa nggak? Menurut saya agak sulit karena biar bagaimanapun ini untuk masyarakat bersama, tentu untuk kepentingan bersama yang harus didukung oleh seluruh. Oh, menarik. Yang terakhir nilai yang jadi harus berbeda. Tadi secara ekonomis itu harus mengayomi, harus merangkul banyak pihak juga. Terus secara ekonomi tadi mampu meningkatkan pendapatan dan lain-lain untuk masyarakatnya. Setelah itu ini keduanya berawal secara politis dan ekonomis untuk masyarakatnya. Jualannya pun harus beda. Nilainya artinya di sini seberapa katakan internet. Setelah kita jual internet di sana, internet buat ngapain? Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, aman nggak sih untuk keluarga? Oh, di sini kewajiban untuk ISP kita, untuk internet kita berarti internet aman, internet yang kita bisa blok banyak web-web yang dalam tanda kutip. Benar. Nah, itu PR yang tidak bisa kita serahkan ke orang lain untuk nilai. Itu harus punya daya tersendiri untuk mampu menyelamatkan pola yang ada di masyarakat. Karena hari ini PR kita itu lebih ke bagaimana menjaga moral, menjaga budaya kita itu sangat ini PR besar yang tentu bukan hanya pemerintah, tapi juga bagaimana upaya BUMDes selain tadi secara ekonomi politis nilai. Saya jualan katakan harus beda dong, jualan internetnya desa sama jualnya internet yang orang lain yang swasta lain. Kalau saya harus aman dong. Oh iya. Jadi walaupun ini BUMDes tapi tidak kemudian kehilangan mutu. Betul. Ya. Tidak kalah penting itu budayanya juga harus kita pertahankan. Budaya yang ada di masyarakat. Profesional lah ya. Betul. Oke. Jadi itu tiga hal itu yang tentu di dalam menjalankan sebuah usaha publik, usaha BUMDes bersama ini harapannya harus bisa masuk secara ekonomis, meningkatkan ke taraf hidup masyarakatnya, ekonomisnya, secara politis mampu merangkul banyak pihak, dan itu yang tidak kalah penting justru dinilai jualannya BUMDes sama jualannya orang lain bedanya apa sih? Itu ya harus masuk itu. Apalagi lebih murah nggak? kalau itu ya pastinya terjangkau seperti itu, pasti terjangkau. Yang mungkin menjadi banyak pertanyaan adalah jika BUMDes lain tertarik juga ingin bekerja sama,
apakah Bumdesma ini membuka untuk itu, bagaimana pola kerjasamanya, karena kan satu lain keuntungan bekerja sama itu selain bisa belajar, itu juga belajar tentang bagaimana pengelolaan Bumdes yang baik, juga kemudian bisa mendapatkan benefit di situ. Ya. Mungkin kayak gini, sesuai tagline-nya ini jadi Bumdes bersama kalau kebaca ini waras pinter sugih bareng, pinter bareng sugih bareng. Artinya kita pasti pengen bekerja sama dengan banyak pihak nih. Di sini barengnya juga gede. Artinya bukan hanya dengan internal desa yang ada. Tentu dengan Bumdes yang lain ya kita welcome banget. Karena ya jujur kita untuk bisa gede pasti dengan melakukan banyak kerjasama. Baik Bumdes ataupun siapapun. Karena kita upayakan Bumdes harus profesional. Oke, berarti terbuka ya untuk kerjasama. Terbuka. Itu tidak hanya di bidang teknologi, bisa juga perdagangannya ataupun jasa keuangan ya. Betul. Semuanya kita terbuka. Kalau yang pingin lain, Bumdes lain pingin belajar ke sini juga sini terbuka. Kebetulan alhamdulillah sudah banyak bukan hanya dari Jawa, dari luar Jawa banyak. Kemarin ada beberapa, bahkan Halmahera ada yang kesini. Udah jauh, Maluku ada beberapa itu, mungkin Kalimantan, Sulawesi ada. Sumatera juga ada. Gitu. Nice. Mungkin ada pesan untuk masyarakat dan pesan kalau untuk masyarakat ya mungkin yang hari ini masih belum pada pede itu orang mengelola Bumdes. Kerjanya di mana Mas? Oh iya. Karena gitu. Kerja di Bumdes itu pada waktu. Kalau saya ditanya kerjanya di mana? Kerja di Bumdes. Udah. Oke. Berarti ada nggak kalah prestis lah ya. Wah, jangan kalah. Tapi jarang Bumdes ada kantor besar seperti ini. Sebenarnya ya apa ya? Namanya aja badan usaha milik desa. Benar. Itu berarti ketika badan itu bagian. Iya. Bagian dari pemerintah. Artinya ketika ada sebuah badan itu kok malu, berarti dia mau ada di mana? Ini badan berarti dia malu jadi desanya. Oh. Malu dong jadi. Nah, padahal dia badan ya mau nggak. Ini udah bagaimana upaya menjadikan sebuah BKD sebuah tempat usaha yang dikelola secara profesional. Dan saya yakin apalagi itu ini bagian, ini badan, pasti dia di situ ada harapan, ada hal yang memang besar dan di situ potensinya pasti luar biasa. Karena banyak orang yang lihat potensinya seperti apa, kan seperti itu. Terus bisa atau tidak, tentu masyarakat sendiri apalagi dengan Bumdes ya sangat memahami ini layak atau tidak untuk dijadikan usaha. Tentu Bumdes, orang Bumdes yang berkecimpung di Bumdes jangan malu untuk kerja di mana, kerja di Bumdes itu tidak masalah. Karena ketika itu sudah tidak minder dan lain-lain, pasti ketika minder ketemu orang pasti ada banyak hal yang jadi tidak tersampaikan tentang potensi Bumdes. Tapi ketika disampaikan, mereka pun saya yakin akan welcome dengan potensi-potensi yang ada. Tapi ketika itu tidak tersalurkan karena malu ngomong saya orang Bumdes, akhirnya malah peluangnya jadi seperti itu. Jadi ya jangan minder kalau kerja di Bumdes. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Siap. Kita adalah obrolan kita dengan Pak Heri yang merupakan Direktur Bumdes bersama Brian Bumi Banyumas. Terima kasih Pak Heri, sukses selalu untuk sama-sama. Bumdes berandanya. Amin, budaya. Amin. Oke, itu aja.